Shalom kekasih Tuhan, jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan dengan judul Mata Iman yang Memandang ke Depan. Sebagaimana tertulis di dalam Amsal 4 ayat yang ke-25 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, nasihat dari nats ini tampaknya sederhana dan biasa saja. Sekilas terkesan memberikan petunjuk apapun bagi kita. Namun jika kita renungkan oleh pertolongan hikmat dan wahyu dari Yesus Kristus, kita akan menemukan satu pesan berharga. Pesan yang penting yang akan membuat iman kita bertumbuh, yang akan membuat hidup kita semakin berarti bagi Tuhan. Hikmat memberitakan kita supaya mata memandang terus ke depan. Kenapa Tuhan memerintahkan mata terus memandang ke depan? Karena itu sinkron dengan pikiran dan hati. Pikiran dan hati kita harus selaras dengan firman Tuhan. Dan dibarengi dengan mata. Mata yang memandang ke depan adalah orang yang memiliki visi dari Tuhan. Seperti Raja Wali, seperti elang, dia terus melihat ke depan, melihat kepada jauh ke depan. Ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, saudaraku, janganlah kita melihat ke kiri atau ke kanan, tetapi tatapan kita harus ke depan. Tatapan ke depan harus melampaui segala hal. Dan tentunya orang yang bisa menatap ke depan adalah orang yang harus berdiri di gunung kudusnya Tuhan. Beberapa orang mengartikan ayat ini sebagai pesan motivasi atau sepenggal petunjuk untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan. Meski tentunya hal ini gak keliru, tetapi pesan Alkitab lebih daripada itu. Ini seharusnya dihubungkan dengan perkara-perkara yang rohani. Bukan hal-hal yang lain, bukan hal yang duniawi, bukan hal yang materi. Sekalipun keberhasilan dan kekayaan adalah dibutuhkan bagi setiap orang. Tetapi jauh dari itu, firman Tuhan yang disampaikan melalui Amsal 4 ayat 25 ini adalah sumber segala hikmat, supaya kita semakin jelas, semakin diberikan pengertian wahyu dari Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan. Jika kita hubungkan dalam hal mengikut Yesus, perintah ini memandang ke depan, mata yang memandang ke depan memiliki atau mengandung pengertian. Ada 3 hal. Yang pertama adalah keteguhan jiwa dan ketetapan hati. Mata yang menatap ke depan, bukan ke bawah atau tertunduk, ini menunjukkan satu tekad yang kuat, yang juga merupakan gambaran dan sikap hati yang ditetapkan untuk mencapai sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Pilihan kita nggak boleh bimbang, jangan ada keraguan, jangan ada kebingungan. Percayalah, hati kita yang ditetapkan oleh Kristus, hati kita yang menetap kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menuntun kita sampai kepada titik yang tertinggi di mana kita boleh meraih apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan. Mengikut Yesus tidak dilakukan sambil pikir-pikir dulu. Saya coba-coba dulu. Kalau enak dan menguntungkan saya ikut. Kalau enggak, ya ngapain? Keberhasilan kekristenan kita harus diwujud nyatakan melalui keteguhan hati dan ketetapan hati. Poin yang kedua adalah ketulusan hati. Mata yang tertuju hanya kepada satu arah seringkali dibaca sebagai ekspresi dari kejujuran dan ketulusan. Orang yang memandang ke depan harus dibarengi dengan yang namanya ketulusan. Kebalikannya ialah mata yang melirik ke kanan dan ke kiri, yang kerap dipandang sebagai ekspresi menyembunyikan diri atau tidak sepenuhnya terbuka di hadapan Tuhan. Orang yang melirik ke kiri dan ke kanan bukanlah orang yang memiliki ketulusan hati. Ketulusan adalah yang Tuhan cari. Tuhan mencari orang-orang yang tulus. Kenapa saudaraku? Ketika kita tulus mengikut Tuhan, maka perjalanan kita akan dibuat berhasil. Tuhan mencari orang yang tulus dan mengasihi dengan pengabdian yang ikhlas kepadanya, supaya melalui ketulusan itu tidak menjadikan kita sebagai orang yang munafik atau yang mengaku mengasihi dan menyembah Tuhan, namun hati kita bukanlah karena ditunjukkan untuk keegoisan kita. Dan poin yang ketiga, saudaraku, memandang ke depan ini berbicara mengenai menutup diri dari godaan duniawi. Mata yang menatap ke depan berarti tidak boleh melihat ke kanan atau ke kiri. Kita tidak boleh mengalihkan pandangan ke hal yang lain. Fokus ke depan. Ketika kita fokus ke depan, ketika ada tawaran, ketika ada godaan dunia, tidak akan mengalihkan diri kita untuk mengikuti godaan dunia tersebut. Penulis surat Ibrani mengatakan bahwa kita harus mengikut Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Setiap firman yang ditaburkan harusnya berbuah dan menyediakan tanah hati yang baik. Setiap firman yang ditaburkan, saudaraku, harus membuat kita bertumbuh. Untuk kita tidak mengikuti hawa nafsu atau keinginan-keinginan dunia, mengikuti ilah atau ajaran yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengajarkan kita untuk terus mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Mata yang memandang ke depan adalah berarah hanya kepada Kristus. Fokus kita hanyalah kepada ketetapan-ketetapan ilahi, bukan kepada hawa nafsu dunia, bukan kepada kepentingan atau keegoisan kita. Mari saudaraku, milikilah mata iman yang memandang kepada Kristus dengan visi ilahi yang dari Tuhan, supaya hidup kita semakin berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.